Oke, seperti yang dikatakan Bu Ari tadi, di akhir pembelajaran saya mau ngecek kelompok-kelompok yang diskusi masalah novel sejarah. Mulai dari pengertian novel, kemudian perbedaan novel sejarah dengan teks sejarah, sampai pada contoh novel sejarah, contoh teks sejarah, analisis teks novel sejarah. Coba dari kelompokmu, Mbak. Kelompokmu mengerjakannya sampai mana, Mbak? Sudah selesai, Bu. Sudah selesai. Iya. Kemudian novel yang kamu bahas novel apa, Mbak? Gadis Pantai, karya Pramudia Anantatur. Gadis Pantai. Ceritanya mengenai apa? Ringkasan ceritanya saja. Gadis Pantai ini lahir dan tumbuh di sebuah kampung nelayan di Jawa Tengah, Kabupaten Rembang. Terus? Pada usia 14 tahun, dia menikah dengan seorang priayi, Heeh. bangsawan. Heeh. Terus? Pernikahan di usia muda. Nah, akhirnya gadis pantai ini tinggal di rumah bangsawan ini menjadi mas nganten. Mas Hah? nganten. Hah? Mas nganten. Mas nganten itu Habis menikah. Habis menikah. Iya, Habis menikah tinggal di rumah bangsawan Oke, ini. ya, terus Habis itu ada konflik. iya ada konflik. Konfliknya apa? Konfliknya itu gadis pantai ini hamil anak perempuan. Heeh. Nah, sedangkan bangsawan ini Menginginkan? ingin anak laki-laki. Nah, akhirnya gadis pantai ini diceraikan. Oke. Terus anaknya ini diambil oleh bangsawan. Heeh. Gadis pantai ini diusir dan kembali ke Saya tanya lagi. Menikah dengan bangsawan, kemudian melahirkan anaknya perempuan. Kemudian dicerai lantaran sang bangsawan pengen anak laki-laki. Akhirnya cerai, anak perempuannya itu di mana? diambil oleh bangsawan itu. Oh, katanya tidak mau anak perempuan. Tapi tetap diambil. Oh ya, terus ibunya? Akhirnya diusir kembali ke kampung. Tapi karena malu akhirnya pergi ke Blora. Gelora? Blora. Heeh. Gelora itu nama apa? Blora itu kabupaten itu. Hah? Nama daerah Blora. Heeh, daerah terus? Blora. Terus? Akhirnya ya menetap di sana. Endingnya? Itu akhirnya sampai ending. Endingnya nggak ketemu lagi dengan anaknya. Hanya bisa memandang dari jauh. Oh ya, menerima keadaan atau takdir bahwa itu merupakan perjalanan kehidupannya, hanya itu. Tidak ada perlawanan. Tidak ada. Oh ya. Makasih ya, Mbak. Oke, ini sampai di mana ini? Kue. Kurang Bu, kurang. Mencari keterangan dari analisis struktur teks Heeh. novel. Analisis struktur teks novel. Yang kamu temukan di situ struktur teks novel itu apa saja toh? Struktur teks novel itu apa saja toh? Ada orientasi, Terus? pengungkapan peristiwa, menuju konflik, Oke. puncak konflik, Heeh. penyelesaian sama kodam. Oke. Tolong kamu jelaskan orientasi itu isinya apa? Kemudian peristiwa awal, pengungkapan peristiwa itu kok tolong coba kamu jelaskan sedikit saja. Tolong. Namamu siapa? Fauzan. Zan. Dibantu Mbak. Orientasi itu apa? Kemudian Bagian tentang memperkenalkan Oke. setting cerita, waktu, tempat, peristiwa. Oke, setting ya, waktu, tempat. Itu di mana? Di orientasi ya. Kemudian hubungan antar tokoh itu biasanya juga di orientasi. Habis orientasi. Pengungkapan peristiwa isinya? Peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah. Oke, pengungkapan peristiwa itu peristiwa-peristiwa awal yang menimbulkan permasalahan yang menyebabkan kehidupan tokohnya itu menemui kesukaran. Ya toh? Kemudian nomor 3? Menuju konflik. Isinya? Terjadi peningkatan perhatian. Ya. Berarti tadi setelah mengalami konflik tadi di peristiwa awal itu lanjut terus ya konfliknya ya makin meningkat sampai ke
nanti puncak konflik. Iya, puncak konflik. Puncak konflik itu apa? Disebut pula sebagai klimaks. Klimaks. Ya, isinya. Ya, ditentukannya perubahan nasib beberapa Oh ya. Ya, perubahan nasib tokoh-tokohnya sudah mulai nampak ya. Bisa menyelesaikan atau tidak bisa menyelesaikan di dalam konflik yang dihadapi itu di mana? Di klimaks. Setelah itu ada penyelesaian, terdiri dari evaluasi, resolusi. evaluasi dan resolusi. Terakhir Koda, koda. Isi koda apa? komentar terhadap keseluruhan isi cerita. Ya. Itu tadi apa yang baru saja kamu jelaskan tadi? Struktur teks. Struktur teks novel sejarah. Jadi di situ sebuah teks novel sejarah itu ada urut-urutan bagiannya. Mudeng. Ya, urut-urutan. Ya, bagian pertama apa, setelah itu apa sampai cerita itu berakhir. Akhirnya tadi koda. Kemudian saya tanya sedikit saja. Novel yang kamu temukan dan yang kamu bahas novel apa? Novel Arus Balik. Hah? Novel Arus Balik. Arus Balik. Novel sejarah. Karyanya siapa? Karyanya Pramudia Pramudia Anantatur. Iya. Besok itu pas presentasi dibahas ya. Oke, lanjutkan. Kalau ini kamu, Mbak? dari struktur. Struktur. Iya. Sudah kamu temukan strukturnya? Sudah. Kemudian Bu Ari tanya, Mbak, sebelum struktur, menurut kelompokmu perbedaan teks sejarah dengan teks novel sejarah, tolong dijelaskan, Mbak. Sudah ketemu belum? Perbedaan teks novel sejarah dengan teks sejarah. Perbedaan. Yang keras. Ketemu belum? Perbedaan novel sejarah dari bentuk teks. Teks novel sejarah umumnya terbentuk prosa atau narasi panjang pada novel sejarah. Bisa memakai sudut pandang orang pertama atau aku, saya, kedua, kamu, kalian. Itu yang teks novel sejarah apa teks sejarah? Itu novel sejarah. Oh ya. Teks sejarah dari bentuk teks cerita sejarah memiliki bentuk naskah, biasanya akan menggambarkan tokoh dengan sudut pandang orang ketiga, dia, ia, mereka. Iya. Kalau dari bentuk cara penyajian novel sejarah dapat disajikan dalam bentuk dialog, penggambaran suasana bisa dijelaskan melalui percakapan yang ada di dalam teks. Iya. Teks cerita sejarah akan disajikan dalam bentuk naskah yang tidak memiliki dialog. Jadi penggambaran suasana dijelaskan secara langsung dalam teks tersebut. Tokoh dalam cerita novel sejarah. Mayoritas teks dalam novel sejarah merupakan hasil inspirasi penulisannya sehingga tokoh bersifat fiktif. Teks sejarah, tokoh dalam cerita sejarah bersifat nyata atau sesuai peristiwa yang sebenarnya terjadi. Isi novel sejarah. Isinya berupa karangan panjang yang memuat cerita bernilai sejarah. Teks sejarah isinya berupa naskah atau narasi tentang peristiwa di masa lalu yang berisi nilai sejarah. Itu tadi apa? Perbedaan antara teks sejarah dan teks novel. Oh ya. Kemudian yang kamu bahas novel apa? Judulnya Gadis Pantai. Gadis Kretek. Gajah Mada. Oh ya. Gajah Mada dalam tahta dan angkara. Bukan. Berlaut dalam kemelut tahta dan angkara. Gajah Mada Dalam kemelut. Oh ya. Gajah Mada dalam kemelut tahta dan angkara. Ya. Ini kelompokmu. Yo, sudah belum? Sampai di mana? Apa yang sudah kamu cari? Apa yang sudah kamu temukan? Yo. Bu Hari ingin tahu. Yo, cepat. Apa? Sampai di mana? Sudah selesai. Sudah selesai. Iya. Coba. Yang ingin saya tanyakan, teks sejarahmu mengungkapkan sejarah apa? Teks sejarah yang kamu temukan. Hah? Kemerdekaan Indonesia. Ya kok coba kamu baca satu paragraf saja. Seperti apa? Demokrasi berawal dari pecahnya Perang Asia Timur Raya dan Amerika
Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jepang akibat serangan pasukan Jepang di pusat pertahanan Amerika Serikat Pearl Harbor pada tanggal 8 Desember 1941. Tentara Jepang dengan angkatan udara dan lautnya semakin agresif mendarat di wilayah Indochina. Oke. Ya, cukup. Itu teks sejarah ya. Kalau teks novel sejarahnya? Rumah Kaca, Rumah Kaca. karya Pramudia. Oh ya, Pramudia. Minke itu bukan tokohnya, bukan. Hah? Iya, Bu. Minke dengan siapa tokohnya? Dengan? Hah? Ya. Sudah dibaca toh? Dengan Robert Frost. Ya, besok diterangkan pas presentasi. Lanjut. Ini tadi belum? Ya. Kalau kamu, kelompokmu. Novel yang kamu bahas. Kita bahas berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Oh ya, Hamka ya. Karya Hamka ya. Tenggelamnya kapal Van der Wijk. Iya. Ceritanya mengenai apa, Mas? Ceritanya ialah mengenai Yang keras. Keras. mengisahkan sepasang kekasih yang saling mencintai. Sepasangi siapa dan siapa? Zainuddin dan Hayati Terus, yang saling mencintai, namun mereka dihalangi dengan perbedaan latar belakang sosial budaya. oke, berarti adat budaya, sosial budaya itu ya. Akhirnya Hayati dan siapa? Zainuddin. Ya, terus? Zainuddin yang berlayar dari tanah kelahirannya Makassar menuju kampung Minangkabau. Terus? Hayati dijodohkan dengan Aziz, ya. Akhirnya? Zainuddin ditinggalkan, Hayati menikah dengan pria lain atau cowok lain namanya Aziz. Zainuddin pindah ke Surabaya. Terus kehidupan Zainuddin di Surabaya? Mapan dan dia bekerja Bekerja sebagai penulis. Oh, terus salah satu karyanya enggak diceritakan? Enggak. Lah itu kok judulnya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Di situ yang mengungkapkan yang mana? Hayati itu loh menaikkan di apa ini Hayati dengan Aziz cerai. Cerai. Akhirnya cerai. Bangkrut, si Aziznya itu bangkrut. Terus? Terus akhirnya Hayati disuruh Aziz ke Surabaya menemui Zainuddin. Namun Zainuddin merasa kecewa dan sakit hati karena dulu pernah ditinggalkan Hayati. Terus? Terus akhirnya si Zainuddin menyuruh Hayati kembali ke Minangkabau menggunakan kapal. Oh, di tengah jalan kapalnya tenggelam. Akhirnya Hayati ikut jadi korban. Terus Zainuddin merasa iya. Ya sudah, besok ya pada saat presentasi dijelaskan ke temannya. Ini kelompok terakhir sampai di mana ini kerjanya? Yuk. Sudah selesai, oke. Bu Ari mau tanya, ya, menurut kelompokmu definisi novel sejarah itu apa? Dijelaskan. Novel sejarah. Novel yang bagaimana? Dibaca, dijelaskan, yo, yang keras. Sejarah adalah karya sastra yang menceritakan mengenai fakta-fakta tentang berbagai kejadian di masa lalu. Dalam novel tersebut berisi berbagai peristiwa yang memiliki nilai sejarah. Akan tetapi meski mengeluas fakta sejarah masa lalu, novel sejarah juga berisi tentang berbagai hal yang berasal dari imajinasi penulis. Oke. Berarti novel yang menceritakan kejadian masa lalu. Ya toh, tetapi di situ tetap ya karena bentuknya novel berdasarkan imajinasi atau khayalan atau rekaan penulisnya. Tapi ada sejarahnya. Sejarahnya itu hanya sebagai latar atau hanya sebagai apa itu hanya sebagai apa ya, latar
yang di situ sebenarnya ada kejadian yang akan diungkapkan. Lah kejadian itu ditulis secara fiktif atau imajinasi. Oke. Terus coba apa yang kamu temukan? Novel apa yang kamu temukan? Novel. Bumi manusia. Bumi manusia. Bumi Manusia. Pramudia Anantatur. Berisi mengenai apa? Ceritanya mengenai apa? Berisikan sebuah cerita tentang perlawanan kaum pribumi melawan kolonialisasi Belanda. Tokohnya? Tokohnya bernama Minke sama Nyai Antasena. Antasara bukan Antasena. Terus? sama Besok kamu gali jalan ceritanya pada saat presentasi diungkapkan. Paham ya? Oke, ya. Yes. Apa itu? Sudah sah? Ya, ketika di tinjau Bu Ari per kelompok hampir semuanya sudah jadi, tinggal ngeprint. Berarti ketemu Bu Ari lagi minggu depan hari apa ya? Hari Senin kelompoknya sudah siap presentasi bahwa makalah masing-masing sebagai hasil makalah kelompok. Kemudian kamu perhatikan ya, kalau mau presentasi pelajari dulu makalahnya, biar nanti ketika menjelaskan itu akan mudah dan ketika ada pertanyaan bisa menjawab. Paham? Oke, sampai di sini dulu pembelajaran bahasa Indonesia materi novel sejarah. Ketemu minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.